السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini bersiaran secara langsung dari Masjid An-Nabawi Wijaya Kusuma Cipondoh Tangerang. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya pernah membaca sebuah kalimat yang sangat menarik sekali. Jika saja dosa-dosa manusia di muka bumi ini dibukakan semua dan kita bisa masing-masing melihat dosa-dosa kita, maka siapapun tidak akan bisa dipercaya. Karena lantaran rahmat Allah lah, Allah menutupi dosa-dosa hambanya. Tetapi betapa bodoh manusia. Ada sebagian yang justru bangga dengan membukakan bahkan menceritakan dosa-dosanya. Inilah yang disebut dengan mujaharah. Bangga dengan dosa-dosa. Lantas apa sesungguhnya makna daripada mujaharah? Insya Allah itulah yang menjadi tema dalam kesempatan kita kali ini yang alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Jailani, kemudian Ustadz Fatih Rishad. Dan bagi Anda pemirsa yang di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat beserta salam akan senantiasa sama kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah tentunya untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita berharap dengan barakah salawat kepada kita punya Nabi, di alam dunia ini kita diizinkan oleh Allah untuk bisa pergi haji dan umrah, agar bisa ziarah ke makam Rasulullah, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula para pemirsa Damai Indonesiaku TV1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kita membahas satu tema yang amat sangat menarik, sekaligus juga harus menjadi perhatian untuk kita semuanya. Apakah gerangan? Tidak lain dan tidak bukan pembahasan kita mengenai dosa-dosa yang ditampakkan atau bangga dengan dosa-dosa yang dilakukan. Dalam istilah bahasa Arabnya bernama mujaharah. Apa namanya, Bu? Mujaharah itu perbuatannya.
Orangnya namanya mujahirun. Oleh karenanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya. Beliau bersabda, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu dimaafkan selama dia membawa daripada ajaran agama Islam. Mati dalam keadaan Islam, mati membawa keimanan, walaupun dia punya dosa-dosa, insya Allah nantinya akan diampunkan oleh Allah. Walaupun mampir ke neraka, tapi suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga, insya. Tapi sungguh pun demikian, mudah-mudahan jangan sampai mampir ke neraka. Betul apa betul? Ibu-ibu ada yang mau masuk surga tapi mampir dulu ke neraka? Bapak-bapak ada? Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Tapi Nabi melanjutkan sabdanya, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujaharah, menampakkan dosanya, bangga akan kemaksiatan, kemunkaran yang diperbuat. Wa inna minal mujaharati, yakni apa yang termasuk daripada mujaharah tersebut, termasuk kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan mujaharah, ayya'malar rajulu billaili amalan. Ada seseorang yang melakukan kemaksiatan, melakukan sebuah dosa di malam hari. Summa yusbihu wa qad satarahullahu alaihi. Kemudian pagi-paginya dia bongkar, padahal malam tersebut Allah udah tutupin aibnya. Fayaqulu, lalu dia berkata kepada orang lain, ya fulan, hei fulan, amiltul barihata kada wa kada. Semalam saya buat maksiat begini dan begini. Saya berbuat perzinahan umpamanya, ceweknya cakep, bohai, mantap, bahenol, nyesel ente kagak ngikut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Atau menceritakan berbagai macam kemaksiatan yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutan hadisnya, kataba yasturuhu rabbuhu wa yusbihu wa yakshifu sitrallahi anhu. Padahal Allah udah menjaga erat-erat. Udah betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala tutup, tapi dibongkar pula oleh pelaku daripada kemaksiatan itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Bu, assalamualaikum. Masih hidup? Bapak sehat? Pak, Bu, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, mujaharah ini dosanya double. Loh kenapa double? Pertama dia melakukan kemaksiatan. Terus yang kedua dia bangga ame kemaksiatannya, diiklankan, diumumkan. Yang tadinya satu jadi dua, ini mujaharah. Dan gak sampai di situ, bahwa orang-orang yang melakukan daripada mujaharah tersebut merupakan orang-orang yang amat berbahaya bagi masyarakat. Assalamualaikum. Garis bawahin tuh. Loh kenapa sedemikian rupa? Karena kalau orang maksiat sendiri lalu dia tutupin, masih ada rasa malu, mungkin gak bahaya buat orang lain. Bener apa benar? Tapi kalau orang yang udah menampakkan, maka pengaruh buat orang lain itu dahsyat. Apa pengaruhnya? Memotivasi orang untuk melakukan kemaksiatan sebagaimana yang dilakukannya.
Apalagi kalau semakin banyak dan banyak sehingga terjadi sebuah legitimasi atau sesuatu hal yang biasa, maka akhirnya yang paling parah bahwa dosa itu, saudara hadirin, serasa bukan dosa lagi. Ngapa? Udah biasa, si anu aja begitu, si anu aja begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita wajib untuk menjauhi dari perbuatan mujaharah dan menjadi orang-orang mujahir, insya. Baik, terima kasih Ustadz Jailani yang telah menyampaikan mukadimah yang tentu saja memberikan penegasan kepada kita agar kita berhati-hati sekali dengan fenomena ini. Ini sengaja tema kita angkat tentang mujaharah karena memang kita hidup di akhir zaman, era di mana begitu banyak fitnah. Salah satunya adalah fitnah yang ada di tangan kita yang disebut dengan handphone. Di mana di dalamnya begitu mudahnya kita menyaksikan orang-orang yang bangga dengan dosa-dosanya. Lantas apa saja perbuatan yang disebut dengan mujaharah? Insya Allah Ustadz Fatih akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Usahaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Usahaku yang mengangkat tema tentang mujaharah atau bangga membuka dosa-dosa kita. Lantas apa, hal-hal apa saja, aspek apa saja yang disebut dengan membuka dosa atau mujaharah? Ustadz Fatih akan menjelaskan kepada kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Para bunda, para ayahanda, para guru-guru kita yang mulia, Abuya Ki Haji Abdurrahman Zailani, Kakanda Al-Ustadz Muhammad Agung Izzul Haq, seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun antum berada. Mudah-mudahan tanpa terkecuali siang yang cerah ini Allah kucurkan rahmat maghfirah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bu, dunia ini udah tua. Pak, bumi ini sudah tua. Apapun yang sudah tua, konsep alamnya, maka fungsinya makin berkurang. Nenek, kakek sudah sepuh, sampun sepuh, maka kekuatan kakinya kurang. Matanya kabur, makannya bubur, cuma ke sumur, kasur, bentar lagi. Bu, maka apapun konsepnya yang kalau sudah tua, fungsi-fungsinya pun akan kabur dan akan luntur. Begitupun fungsi akhir zaman, fungsi iman, fungsi akhlak, fungsi hukum-hukum agama, maka sudah akan makin berkurang. Oleh sebab itu Rasulullah menyindir nanti akhir zaman akan terbiasa perzinahan. Maka karena ini diangkat pada satu konsep nilai-nilai iman yang sudah mulai rapuh. Karena iman kita, kekuatan spiritual kita sudah mulai tua. Dekat-dekat akhir zaman zina merajalela. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang kalau berzina dosa besar, tapi ketika bangga dengan zina maka lebih besar. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa a'zamuz dzunub wal ma'asi al-mujaharah biha. Kalau kita punya dosa wajar Pak, manusia biasa.
Kalau kita punya salah bu, wajar. Kita manusia yang tempatnya salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya salah yang taubat. Belas Pak. Waalaikumsalam. Masih kuat? Di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fakullan akhazna bizambi wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazathu sayhah wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah berfirman, dan pada setiap masing-masing golongan kaum kami azab mereka bizambihim. Kalau anak pesantren bilang baknya lisababiyah. Allah azab satu kaum karena dosa-dosa mereka. Ada sebagian mereka yang kami azab dengan kami hancurkan satu kampung. Kami kirimkan kerikil dari jahanam dari langit. Ada yang kedua kata Allah, kami timpakan pada satu kaum akhazat husayha, hancur semua saudara. Apa sebabnya? Guntur, geledek, bumi, petir menghancurkan satu komunitas yang tidak taat kepada Allah. Ada yang dipendam di dalam tanah dan di dalam bumi, dan ada juga yang kami tenggelamkan di dalam laut. Semua itu Allah enggak zalim karena manusia yang zalim. Bu, Pak, orang itu korupsi dosa besar, tapi bangga terhadap korupsi lebih besar dari korupsi tersebut. Pak, mabuk dosa besar, bangga terhadap mabuk double kata kiai kita tadi. Lu mah tibang seloki udah nyemplung di got, gua 2 toren nggak ngapa-ngapa. Ini PA Murokab. Tahu PA Murokab tahu? Kebangatan dungu, ibarat minum es, ngebul, keluar asap, ditiup, dipikir panas. Nah ini PA Murokab namanya Pak. Ustadz, mohon maaf nih, judulnya curhat Ustadz Agung. Kiai. Mohon maaf nih Ustadz, ngapa emang? Dosa saya banyak, ya nggak ngapa-ngapa, Allah maafin. Yang penting tobat. Bener Ustadz, bener. Dulu nih Ustadz nih zaman jahiliyah. Itu jablay itu dari sono, yang bermodel-model udah saya ringkus semua. Lah coba itu. Ini kan PA juga namanya. Ujung-ujungnya bangga terhadap dosa. Bapak Ibu yang saya muliakan. Ada umat, satu kaum ditimpa kerikil jahanam. Salah satunya kaum Sodom. Diutus Nabi Lut alaihissalam agar umatnya bertakwa kepada Allah, sujud kepada Allah. Tapi lah umatnya sebagian ada yang sujud tapi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sebagian gak taat sama sekali, bahkan ingin melegitimasi apa yang disebut liwat atau sodomi zaman sekarang. Fakta sejarah kita lihat saudara, kaum Sodom, desa Sodom Allah hancurkan, fa'amturna alaihim matara, kami tenggelamkan mereka dengan kerikil jahanam. Allah punya kuasa, Allah punya hak prerogatif karena perbuatan sodominya Allah hancurkan. Lah kalau zaman sekarang ada satu lembaga, ada satu sekte, satu oknum yang ingin melegitimasi kaum Sodom atau kaum sesama jenis mereka suka, tinggal tunggu azab. Kita cinta Indonesia, maka bertakwalah kita kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih Ustadz, dan insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, saya yakin pasti muncul begitu banyak pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar tentang apa tema kita, kenapa kita mengangkat tema ini tentang mujaharah, orang yang bangga dengan dosa-dosanya. Insya Allah kita akan lengkapi tema kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah 3 segmen yang kita siapkan ini akan semakin memperdalam kita untuk memahami apa sesungguhnya yang disebut dengan mujaharah, dan tentu saja kita harus berhati-hati dengan fenomena yang saat ini ada di depan kita. Insya Allah pertanyaan berikut ini akan disampaikan oleh Bapak Ferry. Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peri Asman Effendi, warga Banjarwijaya, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan ciri-ciri dari muhajarah itu diantaranya adalah mengajak, bisa mempengaruhi orang lain. Bagaimana dengan tontonan di bioskop misalnya Pak Ustadz? Itu kan ada, kalau film-filmnya 17 tahun ke atas itu kan ada di situ perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh gitu. Nah, apakah itu termasuk juga muhajarah atau bagaimana hukumnya? Baik. Kemudian yang kedua, kalau perbuatan itu diceritakan oleh orang lain kepada masyarakat, jadi bukan dia yang menceritakan, itu bagaimana pula hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ujai. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Segala apapun yang indikasinya mengajak kepada kemaksiatan dan juga dalam mencontohkan kemaksiatan, maka bisa masuk dalam kategori hadis yang baginda Nabi besar Muhammad SAW sampaikan tersebut. Apapun bentuknya itu, apakah dalam bentuk ajakan secara langsung dari pelaku maksiat, ataukah dalam dunia yang Bapak tadi sampaikan, yaitu perfilman dan lain sebagainya. Karena itu menjadi contoh dan akan kemudian dilakukan oleh orang-orang yang melihatnya. Maka oleh karena itu, inilah pentingnya bagaimana kita sebagai orang tua ya, yang memang hidup dalam mayoritas umat Islam, tetapi hukum yang dipakai tidak detail dengan syariat Islam. Jadi kita punya tambahan tugas untuk betul-betul mampu mengkontrol anak-anak kita apa yang layak harus ditonton. Kalau sekarang TV Pak, kalau bisa dibilang mohon maaf lahir batin Bu, biar kata ada bentuk mujaharahnya, mungkin masih ada remnya. Buktinya kalau di TV masih ditulis tuh 13 tahun ke atas plus 17 plus, betul nggak? Tapi kalau bapak dan ibu, anak sama cucunya nonton TikTok, nggak ada Pak. Betul nggak? Snack video, ini bukan iklan kan ya Ustaz Agus ya? Bukan Ustaz Agung. Ya karena memang itu kan sudah apa ya, hal yang memang benar-benar merajalela di tengah-tengah kita. Itu nggak ada tendeng aling-aling Pak. Perbuatan yang namanya LGBT sebagaimana yang tadi guru kita sampaikan, itu amat sangat jelas dan amat luar biasa. Yang nonton itu bukan kita orang gede, yang bisa menyaring. Ini bocah, anak-anak kecil kita, gitu kan, anak-anak kita. Oh, loh, kok itu katanya ada papa sama papa ya, kan begitu. Jadi papa sama papa, suami sama suami. Lalu kemudian yang tadi kemudian kita sampaikan di belakang menjadi tontonan yang anehnya di like oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang. Yang notabene itu mereka adalah orang-orang Islam. Karena mayoritas di Indonesia adalah umat Islam. Membela kepada persoalan-persoalan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tadi ayatnya sudah dibacakan dalam surat An-Nur ayat 19? Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menampakkan daripada kekejian, gitu kan, perbuatan daripada kemunkaran fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, maka bagi mereka adalah adab yang amat sangat pedih, yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah akhiri ayat ini Mas Agung dengan kalimat Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Maksudnya Allah nggak bisa dibohongin. Lu mau alasan apa kek? Oh bukan ini, maksudnya bukan ini. Tetap pekerjaan lu tuh begitu. Dan yang perlu sama diketahui oleh para pemirsa khususnya dimanapun Anda berada, sebagai pelaku yang suka melihat gitu loh, termasuk saya pribadi gitu.
Jangan sampai kemudian mencari-cari alasan pembelaan terhadap orang-orang yang bermaksiat. Ini sekarang malah justru punya kubu-kubuan, Ustaz Agung. Yang satu demen sama artis ini ngomongin artis yang ini. Habis artis yang ini dihujat sama fansnya, yang ini juga sama. Ini dua-duanya lagi mujaharah. Dibongkar kejelekan-kejelekan orang. Bahkan yang lebih hebat lagi, orang yang ngingetin dilawan. Assalamualaikum. Masih hidup apa kagak? Paham gak maksud saya begitu tuh tadi itu? Yang ngingetin dilawan, gue laporin polisi loh, begitu katanya. Orang mana itu saya kagak ngerti. Jangan disebutin namanya ya, bahaya. Ntar saya takut dilaporin juga ini. Ini kondisi yang ada di kita. Ketahuilah bahwa hal yang sedemikian rupa itu yang ingin saya sampaikan Ustadz Agung adalah apa yang disabdakan oleh Nabi, man a'ana ala ma'siyatin walau bisyitri kalimatin faqad kana lahu syarikan fiha. Siapa orang yang tolong menolong, ya kan, dalam perbuatan kemaksiatan, maka dia termasuk di dalamnya walaupun dia tidak berbuat kemaksiatan itu. Apalagi membela kemaksiatan tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi menurut saya PR kita sebagai orang tua, minimal siapa lagi yang mau diandelin? Betul. Gitu, karena hukum kita adalah demokrasi, gitu kan. Walaupun bahasanya kita tidak dilarang untuk melakukan apa yang menjadi ibadah kita, maka itulah fungsi daripada kedua orang tua, harus betul-betul lebih hati-hati terhadap tontonan anak kita, baik televisi, khususnya adalah media sosial. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz Fatih, artinya memang jujur saja kita dihadapkan pada permasalahan yang amat sangat pelik akhirnya, di mana ketika kita di depan anak kita seakan-akan taat kepada kita, tapi begitu dia sendirian bersama teman-temannya, dia justru melakukan ya udah buka sana sini. Ini adalah kondisi yang mungkin bisa dikatakan memang disengaja seperti ini untuk bisa menjadi generasi kita rusak. Ada kesengajaan atau seperti apa? Mungkin Ustadz Fatih bisa memberikan nasihat, artinya dari mana kita harus bisa merombak kondisi yang sudah sangat carut-marut seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya cuma teringat satu hadis Ustadz Agung yang dinukil oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi di dalam Ihya Ulumuddinnya. Rusak moral, tatanan demokrasi apapun dalam segala segi satu negeri dan bangsa, maka pondasinya, akarnya adalah satu, kata baginda Nabi Muhammad, fa fasadur ra'aya bi fasadil umara wa fasadil umara bi fasadil ulama wa fasadil ulama bi istilahi hubbil mal wal jah. Punten mohon maaf, saya sama guru-guru kita ngomong di masjid, punten mohon maaf, dalilnya ada, jangan pakai dilaporin juga. Yang pertama, Rasulullah bersabda, hancurnya moral satu bangsa, rusak tatanan demokrasi dan sebagainya, maka satu, punten, karena yang megang kekuasaan siapa, hancur moralnya, maka hancur rakyatnya. Tapi enggak sampai situ, saudara. Sing pegang kekuasaan sinten, siapa yang memegang kekuasaan, sistem kekuasaan, maka ternyata bukan karena hancur semata-mata karena mereka. Kekuasaan siapa yang memegang, tapi wa fasadul umaro bi fasadil ulama. Umaro, pemerintah, pemegang kekuasaan, hak prerogatif hancur lantaran ulamanya juga. Kenapa ulama hancur, saudara? Rasul yang mengatakan, bukan saya. Wa fasadil ulama bi istilahi hubbil mal wal jah. Maka hancurnya satu watak, satu karakter, akhlak daripada ulama lantaran silau dengan uang dan jabatan. Fulus, ma fi fulus fahuwa manfus. Jelas bu? Jelas bu? Wong jelas tadi guru kita bilang LGBT itu diharamkan, jelas. Karena dikiaskan, karena konsep yang jelas, free child, gak mau punya anak, sunnatullah, adanya pernikahan karena harus ada beranak pinak, turunan, rahmatan lakum, ana ubahi bikumul umam, aku akan bangga kepada kalian yang punya anak banyak, bukan istri banyak pak, anak banyak. Tapi saya yakin kalau kiai kita LGBT setuju, karena LGBT menurut kiai kita laki ganteng bini tiga.
Saudara yang saya muliakan, mohon maaf. Sistem bisa hancur satu tatanan demokrasi, ya karena kembali lagi, mungkin karena terbiasa. Jangan kata kita bangga sama dosa, Pak. Jangankan kita bangga sama dosa, bangga sama ibadah aja kagak boleh, apalagi sama dosa. Ingat enggak? 500 tahun umat bangsa Bani Israel sujud di hadapan Allah, baca Tauratnya Nabi Musa ketika meninggal dunia. Wajar enggak 500 tahun ibadah doang masuk surga? Wajar enggak, Bu? Ayo, mangga masuk surga. Kagak mau dia. PA juga nih. Udah disuruh masuk surga kagak mau. Kenapa kagak mau? Kira-kira begitu improvisasinya. Ya Allah ya Rob, tadi engkau mengatakan kepadaku, masuklah wahai hambaku ke surgaku dengan rahmatku. Aku enggak mau ya Allah. Capek-capek 500 tahun ibadah, jungkir balik, sujud, dikah dengan air mata. Aku pengen masuk surga lantaran amalanku. Oh begitu. Baiklah, kiraman katibin, kadieu. Sayyahin, kumpul semua. Rokib atid, kameramen ulung saya kumpul semua. Hitung dia punya amalan. Dari mulai paling kecil, senyum sama tetangga dihitung. Senyum sama tiang listrik PA juga nih. Sampai dia 13 kali haji, habis semua. Udah amalannya, udah semua. Sekarang hitung dia punya maksiat. Mohon maaf Tuhan. Mohon maaf ya Allah, saya kagak pernah dosa, sombong. Saya kagak pernah zina, sombong. Saya kagak pernah judi, sombong. Memang kau gak pernah zina, memang kau gak pernah korupsi, memang kau kagak pernah mabuk. Tapi kau ingat, setiap kelopak matamu berkedip setiap hari, kau hitung berapa kali kau kufur nikmat. Jantungmu berdetak memompa seluruh peredaran darah ke seluruh anatomi tubuhmu, kau pernah bersyukur. Ketika lisanmu mengecipi makan, kau pernah bersyukur. Kau melihat semua fata morgana indah, kau pernah bersyukur. Jalanmu kau pernah bersyukur. Dihitung saudara, rupanya banyakkan kufur nikmatnya, akhirnya faturiha finnar, masuk neraka. Itu yang bangga sama ibadah, apalagi bangga sama dosa. Jelas? Kira-kira begitu saja. Baik, terima kasih Ustadz, menarik sekali, dan insya Allah kita masih menyimpan beberapa pertanyaan yang nanti tentu saja akan dijawab oleh guru-guru kita selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut yang akan disampaikan oleh Bapak Sadimun. Silakan Pak Sadimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Pak Ustadz yang hadir di acara Indonesia Damai Indonesiaku. Alhamdulillah kita mudah-mudahan menambah ilmu yang bermanfaat dan pahala yang berlipat ruah. Yang ingin saya tanyakan, kita tidak boleh, tadi dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa kita dengan bangga untuk yang kebaikan aja, kita harus menutupi, tidak boleh orang tahu. Artinya kemungkinan riya gitu ya. Kemudian apalagi yang benar-benar itu tidak baik, kenapa harus diceritakan? Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan gosip-gosip yang ada di TV itu? Ibu-ibu tuh sangat bangga sekali dengan adanya gosip-gosip itu. Baik. Kemudian insya Allah, Allah Maha Pengampun dan pemaaf dan penyayang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sadimun, tentang gosip-gosip, jangan-jangan Pak Sadimun juga suka nonton yang gosip-gosip begitu? Tidak Pak, tidak. Nyalain Ibu-ibu Pak. Baik, silakan Ustadz Jailani. Iya, nah inilah artinya posisi saat sekarang ini di akhir zaman, bagaimana kita mampu menjaga diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Dan ayat yang menurut saya tepat, yang paling tidak bisa kita lakukan gitu,
secara langsung, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kan seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu gitu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hal itu adalah bagian kecil, Pak, yang Bapak sebutkan dari fenomena yang ada di akhir zaman ini. Berbagai macam kemaksiatan, kemunkaran dipertontonkan, bahkan menjadi perbincangan gitu loh. Aib orang yang mestinya kemudian kita umpetin, tapi hanya karena urusan duit akhirnya kemudian dimuncul-munculkan. Wow, luar biasa, Pak. Tapi kenapa ini bisa terjadi juga? Karena bapak-bapak sama ibu-ibu para pemirsa juga doyan. Itu persoalannya. Assalamualaikum. Pada belaga emak-emak. Bener nggak? Sholat jalan, sholat, ibadah jalan. Tapi kalau udah denger yang namanya gosip dari TV, itu siapa itu? Kenapa lagi emang tuh dia tuh? Iya tahu nih mak, nggak tahu nih lagi dengerin nih, nongkrong berdua-dua anak-anak nih. Bukan anaknya dibilangin, udah tuh gosip, kagak enak, udah membaca Quran sono mendingan. Tapi malah ikut campur. Ini persoalan. Maka daripada itu gitu loh, kita yang membentengi diri di akhir zaman ini yang lebih pinter-pinter. Walaupun kita berharap juga pada pihak-pihak yang berwenang gitu loh ya. Yang memangku daripada amanah ini seharusnya bisa memilah bagaimana ini untuk kemudian akhlak masyarakat gitu kan. Bagaimana kemudian untuk pribadi daripada bangsa Indonesia kalau begini melulu tontonannya. Semuanya harus diatur itu. Jangan melulu persoalan yang berkaitan dengan mohon maaf hal-hal yang lain. Tapi hal yang seperti ini kelihatannya sepele tapi merusak generasi muda. Bukan persoalan masalah gosip-gosip doang. Tapi itu yang di sosial media itu juga itu mesti diatur. Jangan aturan itu hanya kemudian kepentingan dari yang punya platform media sosial. Ini mama ngerti apa kagak itu bahasa itu? Saya aja keder ngomongnya ini masalahnya. Maksudnya aplikasinya, kepentingan yang punya aplikasi. Tapi tidak memperhatikan bagaimana budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang sebenarnya masih melekat kepada agama kita. Dan pada akhirnya hilang sedikit demi sedikit karena masuknya budaya-budaya yang sedemikian rupa. Dan akhirnya rusaklah generasi-generasi kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Itu menurut Anda Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Irma. Silakan Ibu Irma yang akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz begini, semisal kan ada orang berbuat maksiat gitu ya, terus ketika dinasehati gitu, dia membenturkan dengan jawaban terserah saya punya hak gitu, terserah mau melakukan apa gitu. Terus gimana kita menyikapinya orang tersebut gitu. Terima kasih. Ini pertanyaan menarik sekali. Baik, jadi kesimpulannya ketika ada orang yang berbuat maksiat, kita nasihati. Ini kan urusan saya. Betul. Nah ini ya jadi ketika dia orang bermaksiat terus kita nasihati, jangan itu dosa. Kamu gak usah banyak ngomong, ini urusan saya. Nah ini adalah fenomena yang saat ini kita terjadi di hadapan kita. Betapa kita jangan sampai membiarkan ini terjadi. Itu yang disebut dengan permisif begitu Ustadz. Bagaimanakah menjawabnya Ustadz? Kalau kita menasihati, meluruskan, memasukkan sesuatu yang salah ke yang rel benar, itu karena tuntunan agama. Baginda Rasul turun untuk menyempurnakan akhlak. Semua tatanan sosial Rasul ajarkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadi. Kalau kamu melihat kemungkaran, maksiat, dosa, merajalela, maka rubahlah. Falyughayyiruhu, rubahlah. Ini bentuk perintah, semaksimal mungkin rubah dengan tanganmu, kekuasaanmu, apapun yang kita bisa semaksimal mungkin. Fa'ilam yastati, tapi kalau nggak mampu, nggak punya kekuasaan, apalah daya tangan tak sampai, maka fabilisan, dengan omongan. Dikasih omongan galakan dia. Bang mohon maaf bang,
Yang judi saya, uang saya, di rumah saya, urusannya apa sampean? Kagak ada urusan sama kita. Tapi urusan kita cuma harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau ente mabok ane diemin, ente zolim ane diemin, ente judi ane diemin, ente LGBT kita diemin, ulamanya diam, umaronya diam, ammahumullahul bala. Allah akan ratakan bala bencana musibah. 3 kali dalam sehari air laut izin kepada Allah untuk naik ke daratan. Ditahan sama Allah. Jangan, masih banyak hambaku yang taubat. Datang lagi kedua, ya Allah, aku ingin naik ke daratan ya Allah untuk menghancurkan hambamu yang maksiat. Jangan, masih ada ulama-ulama yang setia untuk mendampingi umatnya setiap hari 3 kali. 60% lawan 40%. Seimbang aja di Jakarta. Nauzubillah min zalik. Apa maksiat yang tidak ada di kota ini? Dan apa ibadah yang tidak ada di kota ini, saudara? Tibang, ngerti tibang kagak nih? Cuma menang sedikit. Sampai seri aja, nauzubillah min zalik. Maka ini kewajiban kita. Permasalahan ente sih bukan untuk ente, tapi kalau ente berbuat zolim, ane diemin aja, ane kena juga azabnya. Begitu kira-kira. Ya. Jadi bisa ditegaskan kita jangan sampai diam ketika melihat kemaksiatan, ya udah itu kan urusan mereka. Karena ketika nanti terjadi bencana, kita pun yang juga beriman pun tertimpa bencana, begitu Ustaz. Betul. Yang enggak punya dosa pun kena, betul. Bayi pun bisa kena. Semuanya, karena yang namanya al-bala yaum. Yang namanya bala kalau sudah diturunkan bencana itu merata gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya karena satu orang yang berbuat maksiat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan itu bencana, maka bencana itu akan merata, tidak akan pandang bulu. Makanya alasan-alasan yang sedemikian rupa ini memang sedang dipopulerkan. Biar kagak meleset tuh bahasa ya. Sedang dimasyhurkan agar orang-orang tadi, khususnya generasi-generasi muda tadi itu nggak ngerasa dosa. Betul. Sekarang ada lagi Bang yang lebih mantep lagi Ustadz Agung. Udah urusan neraka gue belum tentu, elu aja belum pasti masuk sorga. Waduh, ahli maksiat gitu kan, beralasan atas nama agama. Ini yang lebih parah sekarang di tengah-tengah kita. Baik. Tuh yang model kayak begitu di TikTok juga banyak. TikTok lagi aja saya bawa. Insya Allah nanti kita akan dalami lagi. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk memberikan pertanyaan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Neta. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan tadi yang disampaikan oleh Ustadz, yaitu Allah akan mengazab satu kampung gitu ya dengan atas kesalahan satu orang. Maka bagaimana caranya kita bertobat apabila tanpa disadari kita dalam lingkungan yang banyak orang yang bermujaharoh? Dan apa kiat-kiat kita agar terhindar dari dosa-dosa mujaharoh? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Jailani. Bagaimanakah ketika kita berada di tengah kaum yang melakukan kemaksiatan? Strategi kita agar kita lepas dari situ seperti apa? Mungkin ini adalah urusan seperti hadis Rasulullah bahwa kita sedang berada di tengah-tengah ujian, memegang bara. Bagaimanakah solusi agar kita bisa keluar dari kondisi ini? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang amat sangat penting. Saya teringat kitab yang bernama An-Nasaihud Diniyah wal Wasayah Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, yaitu sekaligus pengarang Ratib Al-Haddad yang mungkin sebagian dari kita membaca itu. Di dalam bab amar ma'ruf nahi munkar itu disebutkan bahwa kondisi kita manakala kita berada di tengah-tengah ahli maksiat gitu ya, maka minimal kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, sebagaimana hadis yang tadi disampaikan oleh guru kita itu,
Ya kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi dengan hati. Dan yang menarik hadis ini, saudara hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, hadis ini bukan pilihan. Hadis ini tuh urutan. Kalau ulama menyampaikan mayoritas hadis ini urutan. Maksudnya urutan bagaimana? Laksanain dulu yang pertama. Gitu lah. Cegah dengan tanganmu, artinya kekuasaan, artinya keberanian, kekompakan warga umpamanya. Enggak bisa juga baru dengan lisan. Lisan juga misalkan sudah diselesai dilakukan, baru dengan yang namanya hati. Hati pun membenci amat sangat perbuatan maksiat itu. Bahkan dalam satu keterangan di dalam kitab tersebut, muka kita mesti kita tunjukin masem. Assalamualaikum. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat nih, terus kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain, muka aja pasang. Begitu Bu. Biar dia tahu kode tuh. Gitu. Nah, kalau misalkan memang sudah merajalela betul ya, maksiat itu menjadi satu kesatuan yang berjamaah. Lalu kita yang bertakwa di dalamnya, maka di dalam kitab Nasaihud Diniyah tersebut, Imam Alwi Al-Haddad mengatakan keluar dari kampung itu. Sebab kenapa? Tadi menghindari daripada al-yaum, al-bala yaum. Dan ini dikisahkan oleh beliau, menarik kisah tentang yang namanya orang-orang Yahudi pada saat hari Sabat. Yang mereka dilarang untuk berburu gitu kan. Tapi ada 3 kelompok di dalamnya. Yang pertama kelompok yang memang menghalalkan apa yang Allah haramkan gitu kan. Yakni tetap melakukan daripada pemburuan tersebut. Yang kedua, dia tidak melakukan, tapi ketika dia melarang gitu kan, enggak didengar oleh yang tadi, tapi tetap berada di tengah-tengah mereka. Sedangkan yang ketiga, ketika sudah memperingatkan lalu ditolak gitu, dan mereka keluar dari kampung, maka setelah itu bala Allah Subhanahu wa taala turunkan, terkenalah mereka yang pertama, terkenalah bala bagi yang kedua, walaupun dia tidak mengerjakan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kenapa? Karena masih ada di dalam wilayah tadi. Sedangkan yang selamat adalah orang yang ketiga. Maka tinggal kita ukur bagaimana nih nantinya gitu kan. Kondisi kita di tengah kemaksiatan dan kemunkaran itu. Kalau di satu tempat udah sangat amat merajalela dan kita khawatir akan bala Allah turun nanti dikarenakan kemaksiatan, kezaliman, kemunkaran mereka, maka lebih baik kita keluar dari kampung itu, hijrah ke tempat ahli ibadah. Naam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ana. Bismillah. Sudah menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, jika ada orang yang sudah berhijrah, berhijrahnya sudah secara total, dulu bekerja sebagai apa gitu ya, tapi sudah berusaha menutupi aib itu. Tapi ada seseorang atau sahabatnya atau siapa itu membuka aibnya dia. Bagaimanakah hukumnya? Apakah dia masih berdosa ataukah temannya itu berdosa? Baik. Terima kasih. Ini pertanyaan menarik sekali Ustadz Fatih. Jadi artinya ketika ada orang yang berhijrah dari dunia gelap seperti itu ya. Nah, dosa-dosa dia yang dulu justru temannya sendiri yang membuka. Lantas bagaimanakah dosanya? Apakah dosa yang disembunyikan waktu itu dia termasuk terhitung berdosa atau memang yang membuka dosa ini pasti berdosa ini Ustaz? Lantas bagaimana penjelasan lengkapnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi manusia jangan suka kepo. Jelas Bu? Jangan lemes. Jelas Bu? Ibu-ibu kan cakep-cakep di sini ya. Saya doain calon ahli surga. Biar cepat masuk surga. Yang udah kadang ngomong amin 2 minggu lewat biasanya Bu. Bu, ibu-ibu rajin ngaji. Paling banyak jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak kalah, mohon maaf Pak. Betul Pak? Betul. Majelis maulid, ibu-ibu. Majelis taklim, ibu-ibu. Tablik akbar, ibu-ibu. Di neraka paling banyak. Kagak. Makanya jangan suka kepo, Bu. Orang hijrah itu namanya tobat. Kalau sampean gak mau ngikut hijrah, cicing wae.
Jangan suka ngomongin. Siapa orang yang suka menutup aib saudaranya, satarallahu anhu yaumal qiyamah min kurabid dunya wal akhirah. Atau kama qala Rasulullah. Orang yang suka nutupin aib orang lain, maka nanti di akhirat mahkamah Rabbul Jalil diputar semua amalan kita, maksiat kita, keburukan kita, bau bangkai kita. Tapi di situ dulu kita sempat nutupin aib orang, maka Allah kasih aman semuanya. Saudara yang saya muliakan, sempat terjadi seorang anak manusia banyak dosanya, durjananya, dosanya menggulang selangit. Di sono dihapus, saudara. Dihapus, nggak ada. Kita punya rekaman aksi-aksi kita punya dosa dan maksiat. Allah bikin lupa malaikat kiroman katibin. Apa sebabnya? Malaikat kiroman katibin yang suka untuk muter recorder kita, kita punya rekaman maksiat, dibikin lupa. Apa sebabnya? Itu kerjaan anak manusia, pandai untuk menyimpan rahasia orang. Jelas, yang bersangkutan, yang udah taubat, yang udah hijrah, aman insya Allah. Tapi ketika dibuka sama kawannya sendiri, maka kawannya lah tuh yang dosanya luar biasa, double dosanya. Tadi guru kita bilang, udah dosa nambah dosa karena buka aib orang. Tapi bagi yang bersangkutan, saya udah hijrah, saya malu melihat foto-foto begitu, saya Allah. Itu ujian dari Allah. As-sabru kasibri. Sabar itu seperti brotowali pahit, murun fi mazakati, lakin awakibahu ahla minal asal. Brotowali siber pahit luar biasa. Tapi setelah itu manisnya lebih daripada madu. Numang tanya, Bu, madu manis pahit, Bu? Mau di madu? Ya. Ustadz, ada sedikit tambahan. Mungkin ketika orang bertanya kita harus bersabar. Selalu bertanya pada titik apa saya harus terus bersabar. Padahal kalau dalam agama sendiri sabar tidak ada batasnya. Lantas menghadapi seperti ini seperti apa, Ustadz? Ini rada rancu sebenarnya. Memang kalau di umum itu orang kita sering dengar namanya sabar nggak ada batasnya. Tapi dalam konsep kita punya wakullun darajatum mimma amilu, Ustaz Agung. Masing-masing manusia punya derajat iman tersendiri. Makanya diatur sama ulama, as-sabru lahu hudud. Jadi sabar itu punya tingkatannya. Mungkin kalau tingkatan kayak guru-guru kita ini makomnya luar biasa, sabarnya luar biasa. Dicaci, nggak balas nyaci. Nggak cuma sabar tapi didoain. Tapi kalau kita udah bagus banget, dicaci, dizolimin, kita diem aja itu udah bagus banget. Makomnya beda. Nanti naik kepada guru-guru kita, bukan sekedar kita cuma untuk menahan amarah, tapi kita doakan sebaliknya dengan kebaikan. Maka jangan lupa, Bu. Dulu pesan guru saya ketika keluar pesantren, Fatih, ingat, nanti kamu di masyarakat harus hidup seperti air, seperti ikan di lautan. Ikan di lautan itu sekalipun air laut asin. Bu. Air laut asin enggak? Siapa yang garemin tuh, Bu? Kan enggak ada tuh. Semua laut asin. Tapi ikannya kalau kita pegang tawar. Kenapa tawar? Karena masih ada ruhnya. 5 menit aja itu ikan mati, langsung jadi ikan asin otomatis. Jelas? Kita hidup di sana banyak angkara murka. Hidup di sini tetangga kita brengsek, semua maksiat. Ingat, sebelum kita ada kelebihan, sabar di situ, yang penting kita pakai iman. Dan jangan lupa, tidaklah seorang muslim mendoakan dalam hatinya kebaikan kepada muslim yang lainnya kecuali Allah kirim satu malaikat di sebelah kanannya. Itu malaikat mengatakan, engkau seperti itu juga wahai hamba Allah. Maka kita doakan dalam hati kita, ini adalah iman yang paling tipis. Mudah-mudahan selamat semuanya. Amin. Baik, terima kasih guru-guru yang kami cintai, Ustadz Jelani dan Ustadz Fatih yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Setidaknya waktu yang sangat singkat ini akan memberikan bekal bagi kita untuk tidak pernah lelah memperbaiki kualitas keimanan kita. Memang benar seperti yang dikatakan tadi, mungkin ini waktunya di mana Rasulullah mengabarkan di akhir zaman nanti ketika orang beragama seperti memegang bara. Kita pegang panas, kita lepas, kita kehilangan pegangan. Tetapi yang jelas insya Allah orang yang paling selamat adalah orang yang selalu bersama Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa Damain Sak untuk hari ini dan insya Allah besok di Ahad 31 Oktober kami akan menghadirkan Kiai Syarif Matnaji dan Kiai Haji Sumarno Syafi'i dengan tema Takabur Awal Kehancuran. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengampun atas dosa hamba-hambanya. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja ataupun dosa yang tidak kami sengaja. Dosa daripada orang-orang yang kami kasihi, terkhususnya kedua orang tua kami tercinta. Baik orang tua kami yang masih hidup dan juga khususnya bagi orang tua kami yang sudah kembali ke haribaanmu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jagalah hambamu ini ya Allah. Jagalah kami ya Allah dari sikap-sikap yang mengundang kemurkaanmu, perbuatan-perbuatan dosa yang jauh daripada ridhamu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah hambamu ini hamba yang berhati-hati dalam berbagai macam tingkah laku sikap kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang berakhlak. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hambamu yang bertakwa. Serta jadikanlah hambamu orang yang mampu untuk menjalankan seluruh daripada syariatmu dengan kurang lebihnya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, sudinya ridhamu engkau kumpulkan kembali kami di surgamu nanti dengan rahmat dan kasih sayangmu bersama baginda kami tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan pula kami ya Allah bersama keluarga, orang tua, anak-anak dan orang-orang yang kami cintai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat Tawwabur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Fataqabbal ya karim. Afwan, syukran.